salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam guru penggerak. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Semarang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, serta kuci. Bersama saya, Ali Ramadan dari SMP Kesatria 1 Semarang. Dan saya Awalia Darmawati dari SD Negeri Jomblang 01 Kota Semarang. Serta saya Rosalisa Prianggani dari SMA Negeri 4 Semarang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ali. Baik, kuliah. Sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer ya, yang nantinya akan melihat proses coaching dari ibu dengan kucing nantinya. Namun sebelum ibu nanti memulai percakapan, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi nanti ya. Nah, nanti untuk rubrik penilaian dalam percakapan saya adalah, saya harapkan dalam proses percakapan nanti ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan ya. Kemudian proses kreatif, kemudian mengembangkan atau memaksimalkan potensi gitu ya, yang tentunya ibu ya juga sudah memiliki kompetensi dari coaching, meliputi passion atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dan melakukannya dengan teknik rasa. Dan ketika nanti kuliah coaching nanti, ibu menerapkan alur tirta ya Bu ya, yang meliputi tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Demikian rubrik penilaiannya, semoga kuliah bisa memahami ya. Ya Pak, saya paham dengan rubrik penilaian yang Pak Ali sampaikan. Iya. Ya, baiklah kalau begitu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin ibu kembangkan? Ya Pak, dari penjelasan kompetensi coaching tadi yang Bapak jelaskan kan ada 3 ya Pak ya. Terus ada mendengarkan aktif, sama mengajukan pertanyaan berbobot, dan melakukan teknik dengan rasa. Nah, berarti 4 ya Pak. Dari keempat teknik tadi saya ingin mengembangkan pada saat coaching itu, yaitu mendengarkan aktif Pak. Supaya pada saat coaching nanti, supaya coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dari saya itu menggali. Jadi setelah saya mendengarkan percakapan dengan pertama, terus saya menggali di mana nanti coach saya bisa menemukan solusi yang tepat dari permasalahan yang Oke, kuliah. Baik, berikutnya, apa indikator ketercapaian yang ingin ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Dari indikator ketercapaian yang ingin saya capai nanti dalam coaching saya itu, tentunya saya akan mengikuti alur tirta Bapak. Dari yang pertama saya akan menanyakan tujuannya, saya akan mengidentifikasi permasalahan, terus saya akan mengulik lagi dari rencana aksinya, dari rencana aksi dengan tanggung jawab. Nah, dari situ nanti kan saya bisa menggali ide-ide coach saya, dan dia juga bisa lebih banyak menemukan solusi dari permasalahan yang coach hadapi. Dan selain itu juga biar coach saya itu merasa nyaman Pak. Kan kalau orang bercerita, curhat atau apa kan nyaman ya Pak kalau diperhatikan gitu. Itu Pak. Ya, baik, dari indikator yang disampaikan melalui proses tirta tadi ya, dan menggali ide-ide yang mampu membuat coach menemukan solusi. Semoga nanti berjalan dengan lancar ya Bu Lia ya. Iya, amin Pak. Mungkin hanya itu saja yang akan saya sampaikan. Iya. Silakan bisa mulai percakapan dengan kucinya. Terima kasih. Siap Bapak. Terima kasih Bapak atas penyampaiannya kepada saya, dan saya lebih memahami. Terima kasih Pak. Selamat siang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Bu Rosa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ya Bu, walaupun kita masih di suasana atau cuacanya yang pas pancaroba ya Bu ya. Yang penting kita sehat ya Bu ya. Iya. Ini Bu Rosa kosong nih Bu. Begitulah, kadang-kadang kan ada jam-jam yang harusnya saya masuk, tapi karena ada kegiatan ya anak-anak ya Bu. Apalagi ini kan mau ada pemilos, jadi tadi jamnya diminta oleh wakil kesiswaan untuk debat calon ketua OSIS Gitu. Ini Bu, saya ketemu Bu Lia di sini, pengen cerita-cerita Ibu, mau ngobrol-ngobrol nih Bu. Berapa nih Bu? Kok saya yang deg-degan Bu? Ya ada yang apa ya Bu, masih pengen saya ceritakan ke Bu Lia, saya ada permasalahan di dalam pembelajaran saya. Oke, berarti Bu Rosa ingin menceritakan adanya permasalahan dalam pembelajaran Bu Rosa ya. Terus Nah, dari permasalahan tersebut dengan adanya kita nih Bu berbicara ini, kita kan pasti punya tujuan nih. Tujuannya apa nih? Tujuannya supaya apa yang saya rasakan, setidaknya saya punya teman untuk berbagi cerita, kemudian saya bisa menemukan solusi dari diskusi kita yang ngobrol-ngobrol kita ini. Gitu. Jadi Bu Rosa ingin dengan diskusi seperti ini dengan saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya itu. Iya. Permasalahan apa ya Bu yang kira-kira Ibu hadapi di dalam kelas ya Bu ya, ini pembelajaran ya Bu ya. Oke. Apa Bu? Ini Bu, ini kan saya lagi ada materinya tentang cerita cekak ya Bu. Cerita cekak itu kan cerita pendek. Saya kan materi cerita cekak itu kan sepertinya materi yang gampang tapi ternyata susah gitu. Di materi pembelajaran cerita cekak yang pertama itu kan tujuannya atau CP-nya itu anak-anak bisa membaca. Berawal dari membaca cerita cekak berbahasa Jawa yang kemudian mereka menganalisis. Kemarin pembelajaran berlangsung baik, alhamdulillah. Jadi walaupun anak ada kendala atau tantangannya yaitu kurang mengerti akan bahasa tulis. Jadi bahasa Jawa ketika dituliskan dengan yang kita bicarakan sehari-hari kan berbeda Ibu. Bahasa tulisnya berbeda. Oh iya. Itu mereka agak sedikit kesulitan, tapi itu merupakan sebuah tantangan dan mereka alhamdulillah bisa mengatasinya. Gitu. Tapi yang kedua ini tujuan atau capaian pembelajarannya adalah mereka diharapkan bisa menulis cerita gitu, yang temanya sebenarnya bebas, tema sehari-hari atau apapun yang ada di masyarakat, tetapi ketika saya itu kemukakan di depan anak atau di depan siswa itu mereka yang bingung gitu loh Bu, katanya kita nulis Bu gitu, nulis nih Bu, ya Mas nulis gitu kan, gitu. Jadi ternyata menulis itu bagi mereka mungkin agak sedikit seperti beban ya Bu, begitu. Jadi permasalahannya Bu Rosa di kelas itu anak itu kan dengan ucapan dengan tulisan kan berbeda ya Bu bahasa Jawa. Anak itu merasa bingung sama kurang yakin dengan mereka disuruh menulis cerita. Nah, padahal Bu Rosa itu mengharapkan anak-anak bisa menulis cerita dengan bahasa Jawa. Betul ya Bu. Nah, kira-kira nih Bu, dari permasalahan itu apa ada hal gimana Ibu? Permasalahan yang membuat mereka itu kurang yakin kok kayak kayak kebingungan kok buat ini, buat cerita gitu. Menurut Bu Rosa apa Bu? Mungkin yang pertama jelas faktor bahasa Ibu. Bahasa itu ketika bahasa Jawa itu dalam percakapan dan bahasa tulis itu berbeda, banyak bedanya. Terutama dalam hal penulisan, gitu ya. Itu yang mereka merasa sulitnya di situ, gitu. Karena ketika bahasa itu dituliskan itu EYD atau ejaannya itu jelas berbeda kan, satu itu. Kedua, mereka menuangkannya itu bingung. Saya harus memulai dari mana? Apa dulu yang harus saya tulis, gitu. Saya memberi contoh nanti ketika memberi gambaran nih, memberi gambaran. Ketika menulis, jangan dimulai dengan seperti kalian menceritakan tentang pengalaman pribadi, ini berbeda gitu. Kemudian rata-rata anak mengambil sempat tadi tanya begini, Bu Rosa,
ini saya tulis dengan bahasa Indonesia dulu nggih, gitu kan. Saya bilang nggak bisa Mas, karena struktur bahasa atau pola kalimatnya itu berbeda antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Jadi kalau kamu nulis ya langsung dalam bahasa Jawa, jangan bahasa Indonesia ditranslate dari bahasa Jawa, itu pasti akan berbeda gitu maksudnya, begitu. Oh, jadi ternyata Bu Rosa sudah memahami ya kenapa anak-anak bingung ya. Nah, karena Bu Rosa sudah memahami atau latar belakang kenapa anak bingung, adakah ide yang tersirat atau untuk mengatasinya, Bu? Langkah apa? Gitu, Bu. Baik, saya kemarin sempat berpikir bahwa yang penting ini saya akan mendampingi mereka, Bu. Jadi pertama saya memberikan contoh dulu nih, contoh buku atau kumpulan cerita berbahasa Jawa. Selain saya berikan contoh, saya tunjukkan bukunya gitu. Jadi mereka juga sambil membaca, oh seperti ini toh, nanti wujudnya seperti ini. Karena kan rencananya akan saya jadikan satu kumpulan dari cerita-cerita mereka, dari satu siswa, satu judul. Kalau satu kelas ada 36 judul, diurutkan saja, nanti dijilid jadi satu, gitu kan. Nah, mereka sudah saya beri contoh itu. Kedua, saya beri arahan. Nanti membuat ceritanya, jalannya seperti ini ya, alurnya seperti ini. Ada konflik otomatis di dalamnya, kemudian klimaksnya bagaimana, kemudian pasti ada penyelesaian dari cerita itu. Kemudian jangan lupa perhatikan tata bahasanya, karena bahasa Jawa walaupun kamu bisa menggunakan bahasa Jawa sehari-harimu, tapi hati-hati ya, ada kata yang harusnya kamu tulis. Misalnya gini, dalam bahasa kowe gitu kata kowe itu anak-anak itu biasa menulisnya tuh KOE gitu padahal dalam bahasa tulis yang betul adalah KOWE. Nah, itu kan contoh spelling Ibu. Tapi seringkali anak-anak keliru menggunakannya begitu. Nah, jadi saya akan memberi contoh, kemudian akan mendampingi, kemudian memberikan apa sih diskusi-diskusi, kalau ada yang tidak tahu silahkan bertanya. Saya juga menyarankan pada mereka jangan menggunakan Google Translate ya, karena itu banyak yang keliru. Jadi saya sarankan untuk mendownload aplikasi kamus berbahasa Jawa, Bausastra online gitu. Oh, ada Bu, ada Bu. Ada. Kalau kamus aksara Jawa juga ada Bu? Ada, tapi kan kalau kamus yang berupa buku aksara Jawa itu kan kalau yang komplit itu tebel banget kan. Kalau anak yang punya itu kan pepak itu kan hanya terbatas saja kosakatanya gitu. Jadi kalau di Bausastra online itu lebih lengkap lagi begitu. Lengkap lagi. Ya. Berarti tadi langkah-langkah yang akan Bu Rosa lakukan yaitu yang pertama mendampingi dengan memberikan contoh tadi sama yang kedua arahan membuat cerita. Nah, menurut Bu Rosa dari langkah-langkah yang sudah Bu Rosa rancang tadi, apakah ketercapaiannya itu bisa di level 5, 6, 7, 8, 9 atau 10 Bu? Kalau dari awal itu saya menilai bahwa sebenarnya Nena punya ide yang luar biasa gitu. Jadi dari ide-ide mereka yang luar biasa, saya menilai mereka ada di level 7 nih. Karena mereka sudah punya basic, punya ide untuk bercerita. Itu dulu. Nah, tinggal ketika cerita itu diolah dengan menggunakan bahasa Jawa, kemudian bagaimana ejaan yang benar dan sebagainya. Kalau mereka bisa memenuhi itu, mereka jadi cerita yang bagus dengan bahasa Jawa yang saya harapkan adalah dengan adanya ini nanti jadi itu akan memperkaya hasanah non sastra dari bahasa Jawa itu sendiri gitu loh Bu. Gitu, Jadi saya harapkan dari level atau nilai 7 bisa naik ke nilai 8 atau 9 begitu. Begitu, berarti bertahap ya Bu? Iya, bertahap. Nah, untuk ketercapaian tujuannya itu apakah Bu Rosa membutuhkan ibaratnya bantuan teman sejawat atau siapa yang bisa membantu untuk mencapai dari level 7 menaik jadi level berikutnya? Yang pertama saya jelas butuh bantuan dari atau dukungan dari kepala sekolah, karena untuk membuat cerita atau menulis itu kan tidak bisa cepat gitu. Jadi saya akan mungkin dengan bantuan kepala sekolah minta waktu, misalnya materi saya harusnya 2 kali 45 menit selesai nih, atau 4 kali 45 menit selesai.
mungkin akan minta waktu agak lama sedikit gitu ya. Jadi minta dukungan dari kepala sekolah dalam hal itu. Kedua, saya juga akan minta bantuan dengan rekan sejawat saya sesama guru bahasa Jawa di dalamnya begitu. Oh begitu, luar biasa ya Bu langkah-langkahnya. Nah, tadi kan Ibu sudah ada langkah-langkahnya, terus ada yang bantu. Nah ini kira-kira kapan Bu? Pelaksanaannya akan segera mungkin Ibu, apalagi minggu depan sudah mulai mendekati gitu nggih. Jadi akan saya lakukan secepatnya. Saya juga butuh anak-anak juga ya, support anak-anak. Kalau anak-anak semangat pasti gurunya juga jadi, gitu. Betul. Nah, ini Bu Rosa, dari kita ngobrol-ngobrol ini nih Bu, ya kan, dari awal sampai akhir, Bu Rosa dapat apa nih? Dapat apa ya? Dapat pencerahan. Dapat pencerahan ya. Setidaknya saya tadi kan saya pengen cerita gitu, judulnya pengen cerita. Dan ketika sudah bercerita sama Bu Lia, terus saya tadi ceritakan semua, akhirnya saya bisa, oh iya ini ya, ternyata saya tadi langkah yang belum kepikiran oleh saya, setelah saya cerita dengan Bu Lia, saya bisa menemukan jawaban nih, saya harus melakukan ini dan sebagainya. Berarti sudah ada pandangan ya Bu, apa Iya, yang akan dilakukan. Betul. Oke. Semoga dengan langkah-langkah yang Bu Rosa tadi utarakan ke saya bisa memperlancar pembelajaran yang ada di kelas. Itu Bu Rosa. Amin. Dan habis ini Bu Rosa ada jam pelajaran lagi Bu? Masih ada Ibu, jadi nanti saya tunggu sekitar 1 jam lagi, acaranya kan selesai, anak-anak baru saya masuk kelas lagi. Oke, kalau begitu terima kasih ya Bu Rosa sudah mempercayakan kepada saya untuk menjadi teman cerita. Ini kan saya lagi ada jam lagi nih Bu. Saya izin pamit ya Ibu. Oke, matur nuwun Bu Lia atas waktunya. Bu Rosa, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Lia, tadi lancar ya coachingnya? Alhamdulillah prosesnya. Bapak, dalam proses coaching saya lancar dengan sesuai arahan Bapak tadi. Alhamdulillah. Ini oke, baik Bu Lia. Saya tadi kan sudah menyaksikan percakapan Ibu dengan Kuci terkait proses Kucinya ini. Ini juga ada beberapa catatan dari saya, namun sebelumnya saya sampaikan ada beberapa yang ingin saya tanyakan, nggih, Bu Lia. Nggih Bapak, monggo silahkan Bapak dengan senang hati. Baik, yang pertama, apa yang sudah Bu Lia lakukan dari kucing tadi, dan mungkin apa yang menjadi indikator ketercapaian proses kucing Ibu tadi? Oke Pak, untuk yang saya lakukan dalam proses coaching tadi itu saya sudah menerapkan alur tirta ya Pak. Tujuannya juga sudah ada, identifikasi ada, rencana aksinya juga sudah ada, dan dari rencana aksi tadi ada tanggung jawab apa yang akan dilakukan dengan prinsip kemitraannya, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi kucing. Dan kemudian kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi kan mendengarkan dengan aktif, di mana saya mendengarkan dengan aktif apa yang kuci saya ceritakan Pak, sehingga saya lebih bisa menggali lagi potensi yang ada pada kuci saya. Nah, dari menggali potensi tadi, saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi, kuci saya bisa lebih menggali lagi Pak potensi yang dimiliki untuk menyelesaikan permasalahan. Oke, baik ya Bu Lia. Ceritakan sesuai dengan hasil catatan saya, itu Bu Lia sudah menerapkan prinsip kemitraan, dan ini terbukti dari obrolan tadi ketika Bu Lia ngobrol dengan ya seperti mitra atau teman gitu. Jadi setara, tidak ada senior, tidak ada junior, dan mendengarkan dengan aktif tadi ya Bu ya. Dengan menggali informasi terkait dengan permasalahan dan langkah kunci ya, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi saya melihatnya juga agar memaksimalkan potensi kunci. Dan dalam percakapan tadi saya lihat Bu Lia sudah menerapkan atau menjalankan alur tirta dalam proses kunci. Di sini Bu Lia sudah saya nilai sudah melaksanakan proses coaching ini dengan sangat baik Bu Lia ya. Wah,
Saya kira ini sebuah proses yang bagus sekali Bu ya. Nggih. Semoga Ibu nanti ke depannya dapat mengembangkan kompetensi tentunya dalam coach ini ya. Coach. Baik, sekali lagi terima kasih Bunda sudah menyelesaikan proses coaching ini dengan luar biasa, dengan baik dan sesuai alur tirta yang dipelajari Ibu ya kesempatan kali ini. Iya Bapak, terima kasih juga atas semua penjelasannya Bapak dari awal tadi yang membuat saya lebih terarah pada proses coachingnya, dan tadi juga penjelasan Bapak bahwa saya juga menerapkan tidak ada senior junior Pak, supaya coach saya itu lebih enjoy, jadi lebih enjoy, lebih enak untuk berbicara dengan saya dan bisa mengeluarkan ide-idenya begitu Pak. Terima kasih Bu ya. Nggih, Kegiatan bahasa sama-sama supervisi Bapak. ini terima kasih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak.